Pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan ekonomi. ASEAN sepakat untuk memberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA untuk memajukan perekonomian di Asia Tenggara. Masyarakat ekonomi ASEAN atau istilah internasionalnya adalah Asian Economic Community adalah sebuah kesepakatan untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan yang bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi, dengan adanya MEA, cakupan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN semakin luas. Kondisi tersebut terjadi karena pemberlakuan MEA menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Selanjutnya, konsep dasar MEA. Konsep dasar dari perdagangan bebas MEA adalah pertukaran barang dan jasa yang lebih leluasa tanpa beban aturan atau pajak yang mengikat. Maksud dan tujuan utama sistem ini adalah pengembangan kawasan ASEAN sebagai pilar penyuplai produk dan jasa. Seperti yang kita ketahui, pasar Asia lebih banyak didominasi oleh Cina dan India. Oleh karena itu, dibuatnya MEA diharapkan bisa meningkatkan daya saing ASEAN agar bisa menyaingi kedua negara tersebut dalam menarik investor asing. Setiap negara ASEAN memungkinkan untuk menjual barang dan jasa ke negara lain dengan mudah. Dengan adanya MEA, setiap negara ASEAN memungkinkan untuk menjual barang dan jasa ke negara lain dengan lebih mudah. Selanjutnya, tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, dapat mengatasi kesenjangan pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara-negara ASEAN seperti Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan daya saing antar kawasan ASEAN. Tujuan yang selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN, dan sebagai penyatuan atau integrasi diharapkan dapat membangun perekonomian ASEAN sebagai tulang punggung perekonomian Asia. Selanjutnya adalah pengaruh pemberlakuan MEA terhadap pelaku ekonomi. Yang pertama, pengaruh positif. Dilihat dari sisi perdagangan, MEA akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Indonesia karena hambatan perdagangan akan berkurang, bahkan menjadi tidak ada hambatan. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan ekspor yang akan meningkatkan GDP Indonesia. Dilihat dari sisi investasi, MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya investasi yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, dengan adanya MEA, kesempatan kerja semakin luas. Hal ini dikarenakan banyaknya lapangan kerja yang tersedia dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Akses untuk keluar negeri pun lebih mudah. Dalam mencari pekerjaan menjadi lebih mudah dan tanpa ada suatu hambatan. Para tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan bebas di negara anggota ASEAN sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya dan juga sebaliknya. Pengaruh positif lainnya dari MEA adalah dapat meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas dari produk yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, pengaruh negatif. Dilihat dari sisi kompetisi muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak
dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas. Sedangkan dari sisi eksploitasi dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya, dari sisi ketenagakerjaan, dampak negatif dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut, akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam menghadapi MEA. Yang pertama adalah penguatan daya saing ekonomi. Yang kedua, pemerintah melakukan program Aku Cinta Indonesia atau ACI. Gerakan ini masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata, dan lain sebagainya. Upaya yang ketiga yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA adalah penguatan sektor UMKM. Penguatan sektor UMKM dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pameran koperasi dan UKM festival. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku UKM menyongsong era pasar bebas ASEAN antara lain adalah peningkatan wawasan pelaku UKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UKM lokal, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk agar mampu meningkatkan kinerja UKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur tersebut antara lain perbaikan akses jalan dan transportasi, perbaikan dan pengembangan jalur TIK, perbaikan dan pengembangan bidang energi listrik. Upaya selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat. Upaya yang terakhir adalah reformasi kelembagaan dan pemerintahan.